warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang masjidin muslimin muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dapat bertatap muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tidak akan terukur walaupun oleh insinyur, gubernur, direktur, kondektur, tukang bubur, ataupun tukang bajigur, apalagi oleh Bapak Gus Dur. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul Hari Kiamat. Mari kita simak bersama-sama pembahasan tentang hari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita berhati-hati dalam kaitannya dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat, yaitu saat kehancurannya dan binasanya alam semesta ini sebagai alam permulaan yang telah dijanjikan dan akan dilaksanakan. Artinya, sesudah alam yang kita tempuh ini, ada alam yang kedua, yakni alam pembalasan. Di alam itu, Allah memberikan pembalasan amal perbuatan manusia, baik dengan pembalasan yang baik atau dengan pembalasan yang jahat, dengan pembalasan yang setimpal dengan amalnya masing-masing. Jelasnya ialah kita wajib beriman bahwa kita ini akan dibangkitkan dari kubur atau dihidupkan kembali, kemudian dihisab atau dihitung segala amal perbuatannya. Di sanalah kita dibangkitkan dan dikumpulkan di suatu daratan yang luas, yaitu atau padang mahsyar, dan disediakan mizan atau neraca. Dan pada saat itulah mereka menerima balasan yang seadil-adilnya, dan di sanalah manusia merasa kelezatan usahanya dan merasai penderitaan kepahitan penderitaannya. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari kiamat pasti akan tiba, sedikit pun tidak dapat diragukan, dan ini merupakan pokok turunan iman yang kelima, yang wajib menjadi kepercayaan orang-orang Islam, yaitu kepercayaan akan ada harinya akhir atau hari kiamat, yakni suatu hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Namun sayang, banyak di antara orang-orang Islam tidak gentar dengan siksanya terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Sebab kalau memang benar-benar gentar pada waktu berbicara, pada waktu bergaul, pada waktu bekerja, pada waktu hendak berbuat apa saja, akan menggunakan waktu atau mempertimbangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, kita kurang memiliki gairah untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Apabila kita merasa suka dan bergairah
bergairah untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pergunakan sebagian waktu kita untuk beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keengganan kita menyediakan waktu untuk beribadah menandakan cara hidup kita belum lagi sesuai dengan pengakuan kita bahwa kita adalah orang yang beriman akan adaannya hari kiamat. Marilah kita buktikan pengakuan kita dengan alam nyata. Dan jangan sampai kita berperangai seperti orang munafik yang di mulut mengaku beriman, tetapi di hatinya tidak ada iman seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah surat 8 yang artinya di antara manusia itu ada orang berkata bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, tetapi sebenarnya dia tidak beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Kaum muslimin yang berbahagia, mengapa harus terjadi dan harus terjadi hari kiamat itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada halayak kesempurnaan sifat-sifatnya, yaitu terutama sifat adilnya, yaitu yang kedua, baik dan buruk, berbakti atau khianatnya manusia, walaupun dalam perkara kecil-kecil atau akan ditimbang segala hujah atau alasan manusia di akhirat akan didengar, dilihat, diperhitungkan dan dengan saksi-saksi yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yasin ayat ke-65 yaitu Al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya di hari kiamat akan kami kunci mulut-mulut mereka dan kami perintahkan berbicara tangan-tangannya serta kaki-kakinya akan memberi saksi dengan sesuatu yang mereka perbuat. Quran surah Yasin ayat 65. Marilah kita bersama-sama mewaspadai dan meneliti iman kita masing-masing terhadap hari kiamat. Marilah kita mengadakan persiapan-persiapan amal selagi masih ada waktu meraih dan bermanfaat bagi kita nanti di hari akhir pembalasan amal. Tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat adalah ditiupnya sangkakala, malaikat yang meniup sangkakala. Tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat Israfil. Gambaran kiamat sangatlah menakutkan. Lalu bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Hadirin rahimakumullah, hari kiamat disebut juga Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah peristiwa manusia dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab perbuatannya. Selain itu, nama lain dari kiamat adalah yaitu Yaumuddin. Yaumuddin adalah hari pembalasan atas apa yang telah manusia perbuat selama hidupnya. Jika lebih banyak amal kebajikannya, maka selamatlah ia. Namun apabila timbangan amal keburukannya lebih berat, maka sengsaralah ia. Macam-macam hari kiamat. Kiamat terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kecil adalah peristiwa kehancuran atau musibah yang dirasakan sebagian yang ada di bumi. Di antara tanda-tanda kiamat sugro adalah banjir bandang, kebakaran hutan yang besar, gunung-gunung meletus, dan meninggalnya manusia dan lain sebagainya. Kiamat kubro atau besar adalah peristiwa kehancuran atau hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya.
Adapun tanda-tandanya kiamat kubro sebagai berikut. Yang pertama, kemurtatan merajalela atau keluarnya dari agama Islam. Yang kedua, munculnya kabut hitam tebal atau dukhon di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, permunculan binatang besar. Yang keempat, matahari terbit dari arah barat. Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Yang keenam, munculnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, di Yaman munculnya api yang luar biasa. Yang delapan, bumi tenggelam atau hancur. Yang kesembilan, munculnya Dajjal atau penyebar fitnah. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah kamu di antara tanda-tanda kiamat yang sudah muncul, yaitu adalah jazirah Arab telah menghijau atau tumbuh subur pepohonan. Banyak sungai-sungai, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tanaman dan timbul sungai-sungai. Hadis riwayat Ahmad nomor 1750. Hikmah iman kepada hari kiamat. Setelah mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat kubro yang akan terjadi nantinya, penting untuk Anda untuk percaya kepada hari akhir. Dengan keimanan ini, nyatanya banyak memberi hikmah kepada siapa saja, termasuk seluruh umat Islam jika mempercayainya. Segala kebaikan dan keburukan akan mendapat balasan bagi orang yang beriman terhadap hari kiamat. Hal ini dijadikan cara untuk mengingatkan kepada manusia bahwa segala perbuatan tanda mengenal baik atau buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ganjarannya sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Perbuatan baik di dunia akan membawa kepada kemudahan pada saat nanti amalnya dihitung di akhirat. Sementara umat yang lebih banyak berbuat keburukan akan mendapat balasan menyakitkan sebagai konsekuensi atas semua perbuatannya di dunia ini, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, meningkatkan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja tanda kiamat? Seolah menjadi pengingat bagi umat manusia bahwa hidup di dunia ini tidak akan lama. Semua kebaikan yang dilakukan bisa jadi jarang terjadi saat ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Dari ciptaannya, muncullah hal ini sehingga seharusnya menjadi cara untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari kiamat datang, pintu pengampunan akan ditutup dan tindakan kebaikan tidak lagi dicatat sebagai pahalanya. Sudah tidak ada lagi gunanya perbuatan baik ketika semua ini dilakukan pada saat kiamat tiba. Melakukan perintahnya dengan ikhlas dan khusyuk. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan duniawi. Bagi seorang mukmin, tanda kiamat menjadi pertanda bahwa segala sesuatu di dunia akan kembali kepada asalnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat muslim wajib menyiapkan bekal amal soleh selama di dunia ini. Jangan pernah menuruti urusan duniawi hanya karena nafsu semata. Pastikan perbuatan di dunia ini memiliki ganjaran sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Memiliki ganjaran sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Balasannya semua tindakan akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan di dunia ini harus seimbang dan selaras, sehingga tidak melupakan salah satu di antaranya.
Yang keempat, meyakini bahwa tidak ada yang kekal di kehidupan ini. Seluruh makhluk di dunia ini merupakan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang hidup kekal selamanya di dunia ini. Kekayaan, kecantikan, ketampanan, dan semua harta benda di dunia ini bukanlah akan ada selamanya. Penting bagi yang masih hidup di dunia meningkatkan kebajikan dan perbuatan mulia menjadi suatu keharusan. Tanda-tanda kiamat menyadarkan manusia bahwa semua hal di dunia ini akan musnah tanpa siswa. Hanya amal kebaikan yang akan menjadi bekal menuju akhirat nanti. Nama lain dari kiamat adalah yaitu Yaumuddin. Yaumuddin adalah hari pembalasan atas apa yang telah manusia perbuat selama hidupnya. Jika lebih banyak amal kebajikannya, maka selamatlah ia. Namun apabila timbangan amal keburukannya lebih berat, maka sengsaralah ia. Macam-macam hari kiamat. Kiamat terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kecil adalah peristiwa kehancuran atau musibah yang dirasakan sebagian yang ada di bumi. Di antara tanda-tanda kiamat sugro adalah banjir bandang, kebakaran hutan yang besar, gunung-gunung meletus, dan meninggalnya manusia dan lain sebagainya. Kiamat kubro atau besar adalah peristiwa kehancuran atau hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Adapun tanda-tandanya kiamat kubro sebagai berikut. Yang pertama, kemurtatan merajalela atau keluarnya dari agama Islam. Yang kedua, munculnya kabut hitam tebal atau dukhon di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, permunculan binatang besar. Yang keempat, matahari terbit dari arah barat. Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Yang keenam, munculnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, di Yaman munculnya api yang luar biasa. Yang delapan, bumi tenggelam atau hancur. Yang kesembilan, munculnya Dajjal atau penyebar fitnah. Dalam Quran surah Al-Qari'ah, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Dalam Quran surah Al-Zalzalah, terjadinya hari kiamat, yaitu bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah. Surah Al-Zalzalah ini menerangkan bahwa tanda-tanda permulaan hari kiamat. Pada hari itu, manusia akan melihat sendiri hasil perbuatan mereka, baik atau buruknya, meskipun sebesar biji zarah. Untuk itu, kita sebagai umat yang beriman kepada hari akhir, kita dapat berhati-hati dalam segala hal, agar kita bisa mendapatkan tempat yang aman di surga nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmatkan Allah, itulah sedikit ulasan mengenai kiamat untuk meningkatkan keimanan kita. Jangan lupa untuk meningkatkan kebaikan, mengingat hanya perbuatan seperti itu dapat dijadikan bekal menuju kehidupan akhirat. Baiklah, ceramah kita ini akan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baiklah, kita baca bersama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, marilah kita berjumpa lagi. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.